Allah kesempatan nawiji ingsun laras irang kelawan muji paring pengiran tanpa pitunan ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا حبيبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم السحاب حبيبي رسول الله اشفع لنا اشفع يا حبيبي يا خير الأنام أنت المرتجى يوم السحاب اشفع لنا يا خير الهدى اشفع لنا حبيبي يا رسول اشفع لنا يا حبيبي حبيبي يا رسول الله لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بمن رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع البر والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع البر والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إلا الله لا إله إلا الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هلانا يا ما له من الفجسان وعليه ذلك الفضل من Angkat tangannya semua gembira. Angkat tangannya. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يوم امتحاني بظهور النبي أحمد يا جلالا بمحمد من الله صلوا عليه يا
saya istirahat. Kiai Salimul Afif akan membawakan qasidahan khusus Sunda. Hayu dulur orang sholawatan Allah kanggo kabacaan dunia akhirat malah mandar urang kenging syafaat malah mandar urang kenging syafaat semuanya Allahumma salli wa sallim hasilkan sadaya sadaya penyawat Allahumma jamaah duduk sayang duduk berselawat dengan tertib dengan nyaman duduk bodi aduh
bidawami mulki lain. Malam ini, bilang ajib semua. Malam ini, malam ini, malam yang luar biasa. Malam ini, malam ini, malam yang luar biasa. Muhammadun, Muhammadun, Nabiuna, Muhammadun, Syafi'una. Malam ini, malam ini, malam yang penuh barokah. Malam ini, malam ini, malam yang penuh ijabah. Muhammadun, Muhammadun, Nabiuna. Duduk, duduk. Muhammadun, Syafi'una. Malam ini, malam ini, malam yang penuh bahagia. Malam ini, malam ini, malam yang penuh ceria. Muhammadun, Muhammadun, Nabiuna. Muhammadun, Syafi'una. Hati-hati, ikhwan akhwat, janganlah benci sholawat. Itu bahaya, itu bahaya. Hidup Anda bisa kewalat. Muhammadun, Muhammadun, Nabiuna. Muhammadun, Muhammadun, Syafi'una. Cinta sholawat, cinta sholawat, jalan surga jadi lancar. Benci sholawat, benci sholawat, bisa kesasar. Angkat suaranya. Muhammadun, Nabiuna. Muhammadun, Syafi'una. Muhammadun. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi. Sallu alaih. Salam alaika Habibi. Angkat tangannya semua. Ahmad ya Habibi, Habibi.
Coba sekarang jamaah perempuan saja, laki-laki dia, monggo. Ahmad ya Habibi. Dua kali. Ahmad ya. Ajib, laki-laki saja sama-sama. Ahmad ya Habibi. Habibi, salam alaika. Habib, tala'al badru. Perempuan lagi, laki-laki dengan laki-laki lagi. رسول الله يا قوم الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة يا غراي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا صلوا عليه سكري ولا إله إلا ولا إله إلا الله
Buya Yahya telah datang. Nanti kita mohon beliau memberi tausiah dan nanti kita lanjut lagi sholawat. Dan alhamdulillah malam hari ini luar biasa, ajib semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan setiap tahun kita bisa sama-sama bersalawat di tempat ini. Insya Allah Pak Bupati, insya Allah, karena tempatnya nyaman, bagus dan tepat untuk bersalawat. Dan insya Allah, alhamdulillah kita terus berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di sini juga malam hari ini saya gembira bahwa saya didampingi oleh Rais Rabitah Al-Alawiyah, Saudara Faisal Ba'akil, Masya Allah, yang ikut, dan para habaib yang lain, Masya Allah, Habib Ali, Habib Ahmad, Masya Allah semuanya hadir, dan para habaib yang lain tidak dapat saya sebut satu persatu. Satu kebanggaan bagi kita bisa bersama di satu majlis, yaitu wadah majlis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Buya Yahya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap tenang, harap tenang. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadi bihubbi Rasulillah. Wa salatullah Jamaah tenang. wa ala Jamaah tenang. habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أكرمنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد. وكما جمعتنا في هذه الليلة المباركة يا ربنا اجمعنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد. وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para habaib, Durriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus As-Sayyidil Habib Syekh, yang semoga selalu diberi kesehatan, yang dengan beliau alhamdulillah ini keberkahan daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hamba-hamba Allah senang dengan salawat kepada Rasulullah. Dan jika satu kampung atau satu masyarakat di situ masih sering membaca salawat, insya Allah aman. Jika satu rumah di situ ada orang yang melazimi salawat, insya Allah rumah itu aman. Dan juga yang sangat kami cintai para alim ulama yang ada di majlis mulia ini, yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Di antaranya beliau adalah guru kita, orang tua kita, Syekh Romo Yai Anjengan Salimul Afif, dan yang lainnya yang kami tidak bisa sebut satu persatu, dan juga Ketua Rabitah Alawiyin yang ada di Bandung, dan juga Bapak Bupati dan pejabat-pejabat yang lainnya. Akan tapi ketahuilah yang menjadikan kita mulia bukan gelar-gelar kiai, ustadz dan yang lain, akan tapi gelar yang mulia yang sesungguhnya adalah jika kita benar-benar disebut oleh Rasulullah sebagai hamba yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Semua gelar tidak berguna lagi. Gelar pecinta Nabi Muhammad adalah sebaik-baik gelar, karena gelar itulah yang akan menjadikan seorang hamba bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Masalah kecintaan kepada Nabi Muhammad
adalah kalau ada orang ingin membicarakan tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad, itu seperti membicarakan tentang lautan lepas. Tapi sebelumnya ada hal yang perlu kami sampaikan. Majelis ini insyaallah majelis selamat. Bicara akidah selamat insyaallah. Bahkan tanda orang selamat ya kayak seperti ini, senang solawat dan lainnya. Tapi kami ingin memberikan sedikit rambu-rambu sebelum berbicara tentang solawat dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Orang selamat, orang yang bakal selamat di dunia dan di akhirat adalah orang yang mempunyai rambu-rambu. Orang yang mempunyai identitas yang 5 di dalam masalah berakidah, dan ini harus dipegangi sebelum kita bicara panjang lebar. Kalau dalam hal ini salah, semuanya akan salah. Yang pertama harus diketahui bahwasanya orang yang akan selamat adalah orang yang dirinya adalah seorang muslim. Seorang muslim yang pertama, ini harus dihafal. Tidak boleh ada yang tidak hafal. Kemudian jika seseorang mengaku muslim, ternyata belum tentu dia selamat jika dia tidak melanjutkan untuk mengambil identitas selanjutnya. Orang pertama, orang akan selamat kalau dia adalah seorang muslim yang pertama. Yang kedua adalah muslim ahli sunnati wal jamaati. Sebab sekarang ada orang yang ngaku muslim. Kalau ditanya yang penting Islam, oh tidak. Banyak Islam gado-gado, Islam ngaco, Islam sontoloyo, Islam ini. Akan tapi Islam harus Islam ahli sunnati wal jamaati. Yang ketiga identitas yang harus dihafal. Setelah orang mengaku Islam ahli sunnah wal jamaah, belum tentu selamat. Sebab banyak Islam ahli sunnah wal jamaah palsu. Di mana-mana gambar-gambar ahli sunnah wal jamaah akan tapi menentang ahli salawat. Banyak mengaku ahli sunnah wal jamaah akan tapi harus kita lanjutkan. Tidak cukup seorang itu mengaku dirinya ahli sunnati wal jamaati, akan tapi dia harus berani mengatakan dirinya adalah penganut, pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari atau ulama Asy'ariyah atau sering disebut dengan Asy'ariyah. Jadi Islam ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Jika ada orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, ingkar dengan Maturidiyah, ingkar dengan Asy'ariyah, minggir dia, bukan akidah yang selamat. Kemudian seseorang ada mungkin yang mengatakan saya setuju dengan Asy'ari, tapi Imam Abul Asy'ari sering dipalsukan riwayatnya. Abul Hasan Asy'ari yang sesungguhnya adalah yang membawa akidah yang diikuti oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, diikuti oleh Imam Haddad rahimahullah taala. Imam Abul Hasan Asy'ari, imam besar, imam ahli sunnati wal jamaati, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Setelah orang mengatakan dirinya adalah orang ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, belum cukup. Dia harus berani mengatakan bahwasanya dirinya adalah yang keempat, bermadhab. Kalau tidak bermadhab, tidak selamat. Kalau tidak bermadhab, dia adalah bukan akidah yang benar. Sebab bermadhab adalah mengikuti para ulama. Harus bermadhab. Setelah orang itu mengaku dirinya bermadhab, harus melanjutkan identitas yang kelima. Dia adalah harus mengikuti manhajnya ahli tasawuf di dalam ibadah. Manhaj 5 inilah yang akan membentengi kita. Identitas 5 inilah akan menjadikan seseorang itu selamat. Kalau jebol satu, awas tidak selamat. Ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah anti tasawuf. Ada orang ahli sunnah wal jamaah anti Asy'ariyah. Ada orang ahli sunnah wal jamaah, akan tapi mereka adalah tidak mengikuti manhaj salafun saleh. Ini yang harus dipahami. Sekarang hati-hati, ini peringatan sekaligus. Ada stasiun radio, ada televisi yang mereka pakai label ahli sunnati wal jamaati, akan tapi kalau lidahnya sulit menyebut Asy'ariyah, sulit menyebut Sufiyah, tidak boleh kita putar dan haram hukumnya. Ini akidah. Kita ingin selamat sebabnya. Kalau tidak keras tidak selamat. Kalau muter radio, televisi, akan tapi mereka enggan menyebut ahli sunnah wal jamaah. Mungkin dia menyebut ahli sunnah, tapi enggan menyebut ahli tasawuf, enggan menyebut ulama Asy'ariyah. Maka itu tanda akidah sesat dan menyesatkan. Dan hati-hati dengan kesesatan. Akan disusupkan dan mereka pakai baju-baju ahli sunnah wal jamaah. Dan juga kadang ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah tidak mau bermadhab. Makanya kalau ada sebuah sekolahan, kalau mengatakan kita tidak bermadhab, menunjukkan dia adalah bukan akidah yang benar. Sampai di sini ini selesai. Sekarang kita bicara tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga pertemuan kita ini adalah bukti yang sesungguhnya. Kalau kita adalah pecinta Nabi Muhammad SAW,
Tapi cinta bukan berkumpul untuk membaca solawat. Tapi cinta bukan melakukan solat. Tapi cinta bukan orang melakukan zakat. Itu cinta bukan melakukan haji akad. Tapi cinta di dalam hati seorang hamba. Dan cinta di dalam hati diterjemahkan dengan amal zahir, termasuk kumpul solawatan ini. Disebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Disebutkan Allah berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu semuanya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian semua mencintai Allah, ikuti aku. Cinta kepada Allah harus ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Di sini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi Muhammad. Sebagian orang menganggap bahwasanya mengikuti adalah cinta. Oh bukan. Mengikuti belum tentu cinta. Orang mengikuti banyak sebab. Orang mengikuti karena takut. Orang mengikuti hanya karena dia pengen seperti seorang pembantu mengikuti bosnya. Atau belum tentu cinta. Akan tetapi kalau sudah di hati seorang hamba itu ada cinta, pasti dia akan mengikuti. Maka yang selama ini mengatakan dirinya cinta, jangan sampai cinta hanya di lidah. Jangan sampai cinta Rasulullah hanya di spanduk. Jangan sampai cinta kepada Rasulullah hanya digembar-gembor saja. Akan tapi ayo cinta kepada Rasulullah dirasakan di hati. Saat inilah kita harus merenung. Saat inilah kita mikir diri kita sendiri. Kalau sudah seorang hamba di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka akan menjadikan lidahnya berucap sesuatu yang menjadikan Nabi Muhammad senang. Ia akan memandang yang menjadikan Nabi Muhammad senang. Dia akan melangkah menuju ke tempat yang Nabi Muhammad senang. Dia akan berpakaian yang disenangi Nabi Muhammad. Dia akan duduk bersama orang yang disenangi Nabi Muhammad. Pekerjaannya semuanya akan menjadi disenangi Nabi Muhammad karena dari cinta yang ada di dalam hatinya. Jadi dengan kekuatan cinta di dalam hati menjadikan seseorang mudah melakukan ketaatan yang diajarkan Nabi dan mudah menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Selama ini yang kita dengar adalah mengikuti untuk menjalankan amal-amal sunnah atau perintah-perintah Nabi ketaatan. Tapi malam ini kita bicara lain. Yang mengaku cinta Nabi Muhammad harus merasa takut ditinggal oleh Rasulullah karena kemaksiatannya. Ini sudah waktunya, ini yang sering ditinggalkan. Orang selama ini berbicara tentang ikuti Nabi Muhammad, cinta Nabi hanya mengamalkan amal sunnah, salat, salawatan, zakat dan sebagainya. Tapi sering lupa bahwasanya jika kita banyak maksiat, kita akan jauh dari Nabi Muhammad. Kita tidak akan dilihat Nabi Muhammad, kita tidak akan kumpul dengan Nabi Muhammad. Dan memang kita manusia berdosa, akan tapi di situ ada istighfar, ada permohonan ampun, ada tobat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tanda cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah adalah jika seorang hamba itu sangat takut ditinggal oleh Rasulullah, tidak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana kita? Setelah selawatan bagaimana lidah kita? Setelah kita berzikir, kita menyebut cinta Nabi Muhammad, menghadiri maulid Nabi misalnya. Bagaimana perilaku kita dengan Nabi Muhammad, dengan saudara-saudara kita? Bagaimana mata kita? Apakah kita masih melihat keharaman itu? Baik yang ada di luar atau di rumah kita, di kamar kita atau di HP kita. Apakah kita masih melakukan itu semua? Bibir kita mengatakan mahabbah Rasulullah, salawat kita lantang atau yang lainnya? Bagaimana di saat kita sendiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini urusan pribadi masing-masing. Tinggal kita sekarang koreksi diri kita. Kalau kita betul-betul mengaku cinta kepada Nabi, cari tanda-tanda di dalam diri kita. Kalau kita merasa takut di saat melakukan kemaksiatan, takut ditinggal oleh Rasulullah, betul ada tanda cinta di dalam hati kita. Khususnya adik-adik putriku yang aku cintai. Bagaimana dengan bajumu? Bajumu yang menutup aurat. Apakah engkau kenakan di saat hadir majelis seperti ini saja dan setelah itu kau tinggalkan? Mana Rasulullah? Apakah Rasulullah hanya ada di majelis setelah itu kau tinggalkan? Wahai para suami, mana Rasulullah? Jadikan Rasulullah selalu hadir di rumah kita. Jangan sampai kita di saat disolawatan semacam ini, Masya Allah, seolah-olah seperti ahli surga, akan tapi sampai di rumah ngomong sama istrinya kejam. Wahai para istri yang solehah-solehah, jangan sampai Nabi Muhammad yang sesaat melintas pada majelis semacam ini, sampai di rumah sudah tidak patuh lagi kepada suami, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang harus jadi bahan renungan. Maka sesungguhnya pecinta Nabi Muhammad akan selalu indah. Dia akan indah dengan pasangannya, dia akan indah dengan orang tua, dia akan baik kepada anaknya, dia akan baik dengan tetangganya, dia akan baik dengan sesama manusia, karena dia adalah pecinta Nabi Muhammad SAW.
Kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba itu menjadikan Nabi Muhammad berpaling. Sadari makna ini. Ada satu kisah, dan dari kisah indah kita akan memohon kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dari kemaksiatan. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman adalah anak kecil, umur 15-16 tahun. Akan tapi kecintaannya kepada Rasulullah tidak hanya di lidah. Kecintaannya di dalam hatinya sehingga dia memilih tidur di masjidnya Nabi Muhammad di satu tempat yang menjurus kepada pintunya Rasulullah. Alasannya, di saat Nabi Muhammad keluar pintu, dia ingin menjadi orang pertama melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah orang yang sering diperintah oleh Rasulullah, Tha'labah bin Abdurrahman. Sering diperintah oleh Rasulullah untuk pergi dan datang untuk menyelesaikan hajat-hajat rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Tha'labah bin Abdurrahman. Dan dia kalau diperintah Nabi begitu cepat. Jalannya itu cepat. Ada orang yang punya cara berjalan itu cepat. Itulah Tha'labah bin Abdurrahman. Kalau ditanya kenapa Tha'labah kalau kamu jalan kayak orang buru-buru, jawabnya apa? Di saat aku disuruh Rasulullah, aku ingin segera menyelesaikan tugas itu, lalu aku bisa kembali dan bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika disuruh oleh Rasulullah Tha'labah bin Abdurrahman, ya Tha'labah Abdurrahman, pergilah ke ujung kota Madinah sana. Diperintah oleh Rasulullah untuk menyelesaikan satu hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergilah Tha'labah bin Abdurrahman, dan di saat dia melewati ganggang kota Madinah, Tha'labah bin Abdurrahman melewati satu rumah yang saat itu rumahnya orang dulu, rumah fakir. Rumah itu pintunya, pintu dari kayu itu terpa oleh angin. Angin menerpa pintu, lalu pintu terbuka. Dan di saat pintu terbuka, rumahnya orang dulu bukan orang zaman sekarang, rumahnya hebat, kamar mandinya Masya Allah. Di saat pintu terbuka, ada satu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain. Karena pintu terbuka, angin menerpa kain, lalu terbukalah kain, dan di balik kain itu ada wanita yang lagi mandi. Tha'labah bin Abdurrahman melihat wanita tersebut. Dia melihat sekali dan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Ditutup matanya. Kemudian dia mau kembali takut, dan dia berkata, aku diutus oleh Rasulullah melihat yang haram. Sampai dalam riwayat marrah atau marrataini, dia melihat sekali atau dua kali, melihat sekali atau dua kali. Kemudian dia menangis setelah itu, dan dia tidak berani pulang kepada Rasulullah. Dia berkata, sungguh aku malu kepada Allah dan Rasulullah. Aku jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang aku sering diutus oleh Nabi Muhammad, aku dipercaya oleh Nabi Muhammad. Kenapa mataku melihat yang haram? Aku malu kepada Rasulullah. Aku takut setelah ini ada ayat yang turun lalu mengatakan, menceritakan tentang aku. Kemudian Sayyidina Tha'labah bin Abdurrahman tidak berani pulang. Pergi dia entah kemana mengikuti arah langkah kakinya. Setelah itu Nabi Muhammad yang tadi memerintahkan Tha'labah bin Abdurrahman menunggu-nunggu. Kemudian bertanyalah Sayyidina Rasulullah kepada sahabatnya, mana Tha'labah Abdurrahman? Ditunggu di waktu solat yang pertama tidak datang, solat yang kedua tidak datang, solat yang ketiga tidak datang, sehari tidak datang, 2 hari tidak datang, baru 3 hari ditanyakan kepada sahabat Nabi, mana Tha'labah bin Abdurrahman? Ya Rasulullah, kami tidak melihat selama ini. Barangkali ada yang melihat di antara kalian. Ya Rasulullah, namanya anak kecil, mungkin dia main kemana. Apa sabda Nabi? Wahai Umar, wahai Umar, wahai Ali, tolong, wahai Umar dan wahai Salman, Sayyidina Umar dan Salman, wahai Umar dan Salman, tolong cari Tha'labah di sekitar kota Madinah ini. Tha'labah bin Abdurrahman bukan Abu Tha'labah, bukan. Tha'labah bin Abdurrahman dicari oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat Nabi. Diperintah oleh Rasulullah, dicari di kota Madinah, tidak ketemu. Mereka menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan wahyu, tolong cari Tha'labah bin Abdurrahman di antara bukit kota Makkah dan Madinah. Dia ada di sana. Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman dan diikuti beberapa sahabat Nabi ke tempat tersebut. Sampai di tempat tersebut tidak ada satu orang pun. Hanya ada gerumbulan yang bergerak, sesuatu yang bergerak, merayap begitu, dan disaksikan oleh Sayyidina Umar. Semakin dekat, baru tahu kalau itu adalah rombongan kambing. Kambing yang digembalakan oleh seseorang. Barangkali dia adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Didekatilah sang penggembala kambing, ternyata bukan Tha'labah bin Abdurrahman.
Kemudian Sayyidina Umar bertanya, wahai penggembala kambing, aku mau tanya kepadamu, apakah di sini ada seorang anak muda yang tingginya adalah disifati, tingginya begini, umur yang 14 tahun, dan orangnya periang kalau jalan cepat? Dijawab oleh penggembala kambing, tidak. Di sini tidak ada orang yang seperti kau ceritakan itu. Hanya aku melihat setiap sore ada orang datang ke sini, tapi bukan periang orangnya, dia hanya dengan derai air mata. Memang orangnya kurus seperti yang kau ceritakan, bahkan lebih kurus lagi. Dan kalau jalan memang cepat, tapi tidak riang, tapi orangnya menangis. Setiap turun terlihat di wajahnya adalah bekas derai air mata. Sayyidina Umar bin Khattab masih ragu, mungkin iya, mungkin dia, mungkin yang lainnya. Mungkin iya, mungkin bukan. Karena apa? Kebiasaannya Tha'labah adalah periang. Wajahnya periang karena dengan Nabi Muhammad. Tapi kok dia suka nangis? Mungkin juga dia, mungkin juga yang lainnya. Kata Sayyidina Umar, baik, saya tunggu. Aku akan menunggu anak tersebut. Barangkali dia adalah yang aku cari. Kata penggembala kambing, kalau kau nunggu di sini, dia tidak akan turun. Sebab dia di atas bukit itu. Kalau engkau tunggu di sini, dia tidak akan turun karena dia takut dengan manusia. Dia turun di sini hanya karena ada aku, dia turun, kemudian aku beri segelas susu, kemudian dia naik ke atas. Lalu bagaimana agar aku bisa melihat dia? Kata penggembala kambing, engkau sembunyi di balik bebatuan. Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi sembunyi di balik bebatuan. Menjelang maghrib turunlah seorang anak muda. Dan setelah turun anak muda tersebut, diperhatikan. Akhirnya mendekat kepada penggembala kambing, diberi segelas susu, minum air susu, lalu mau naik, dan Sayyidina Umar buru mengejar. Hei Tha'labah bin Abdurrahman. Kaget Tha'labah bin Abdurrahman. Siapa engkau? Kenapa ada di sini? Siapa engkau? Aku Umar bin Khattab. Karena remang-remang. Umar, kenapa kau kesini? Apakah telah turun wahyu yang mengatakan Tha'labah melakukan dosa besar? Tidak, Tha'labah, aku tidak mengerti itu. Tahu kenapa engkau kesini? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena aku diutus oleh Rasulullah untuk mencarimu. Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Larilah Tha'labah bin Abdurrahman dan dikejar oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman. Kemudian dipeganglah anak kecil tersebut. Setelah dipegang, dibawa pulang, dinaikkan di atas kendaraan, dibawa pulang. Di perjalanannya dalam keadaan sakit. Terhitung sudah 40 hari di situ. Sampai di rumah, sampai di kota Madinah, Tha'labah semakin parah sakitnya. Dan semakin parah sakitnya, maka oleh Sayyidina Umar tidak langsung dibawa kepada Rasulullah, akan tapi diantarkan kepada ibundanya. Setelah diantarkan ke ibundanya, Sayyidina Umar menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada Tha'labah bin Abdurrahman, sudah kami ketemukan. Di mana sekarang? Ada di rumah ibundanya. Dia sakit, ya Rasulullah. Apakah perlu kami bawa ke sini, ya Rasulullah? Dijawab spontan Rasulullah, tidak, aku yang akan ke sana. Rasulullah datang kepada Tha'labah bin Abdurrahman. Dan di saat mendekat kepada Tha'labah bin Abdurrahman, mengucapkan salam, dijawab oleh Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian setelah itu, diambillah kepala Tha'labah bin Abdurrahman, ditaruh di bangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat kepala Tha'labah dia pangkuan Nabi Muhammad, tolong dengar ini, lihat, dengar Tha'labah bin Abdurrahman. Di saat kepalanya ada di pangkuannya Rasulullah, tiba-tiba menggelinding sendiri dan turun, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci, ya Rasulullah. Sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci, ya Rasulullah. Kemudian turun kepala itu. Kenapa ya Tha'labah? Dinaikkan lagi, turun lagi, dinaik lagi, turun lagi. Ya Tha'labah, ada apa dengan engkau ya Tha'labah? Kemudian Tha'labah bercerita, ya Rasulullah, sungguh aku malu dengan Allah dan denganmu ya Rasulullah. Aku tidak pantas mengaku dekat denganmu ya Rasulullah. Dan tidak pantas kepala ini ada di pangkuanku karena mata ini telah melihat yang haram ya Rasulullah. Engkau melihat apa? Diceritakanlah perjalanannya waktu di pojok kota Madinah, melihat wanita di kamar mandi hanya sekali dua kali, dan itu pun karena kelambu tersingkap. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apa yang kau inginkan Tha'labah? Aku ingin Allah mengampuniku. Setelah itu, aku ingin kau ridho kepadaku ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, Tha'labah, Allah telah mengampunimu dan aku ridho kepadamu. Kemudian setelah itu apa? Tha'labah berkata, ya Rasulullah, aku merasakan di antara kulit dan badanku ada seperti semut yang merayap. Kemudian Sayyidina Rasulullah berkata, wahai Tha'labah, itu artinya ajalmu sudah dekat. Sebentar lagi kau akan mati, maka ucapkanlah kalimat syahadat. Setelah itu dituntun oleh Rasulullah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditalkan Rasulullah, dan seketika itu Tha'labah bin Abdurrahman wafat.
kemudian dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah, disolati oleh Rasulullah, dan dihantarkan ke kubur oleh Rasulullah. Bahkan kejadian unik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman ada di kiri kanan Nabi Muhammad. Waktu mengiring jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan seperti itu? Berjalan dengan jinjit, berjalan dengan ujung jemari kakinya. Kenapa engkau jalan seperti itu ya Rasulullah? Seperti padat padahal tempat luas ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Demi Allah, aku telah melihat malaikat turut mengiring jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman sampai aku tidak punya tempat untuk berjalan untuk mengiringi jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman." Lihat, apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama adalah orang mengaku cinta Nabi Muhammad sangat takut jika melanggar Rasulullah. Sekarang lihat di rumah kita ada apa, wahai orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad. Dan di saat kita sendiri, alhamdulillah ini adalah tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad, benar. Akan tapi ayo di saat sendiri kita, di saat sendiri bagaimana kita dengan pandangan kita? Sekarang zaman-zaman rusak, yang namanya televisi, yang namanya internet, yang namanya HP. Bagaimana kita dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah hanya di lidah kita, tidak di hati kita, lalu mengontrol kita? Nabi Muhammad melihat kita. Ini loh, Tha'labah bin Abdurrahman hanya melihat seorang perempuan. Itu pun tidak sengaja. Sekali, dua kali menjadikan dia ketakutan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kemudian buah daripada kecintaan kepada Rasulullah apa? Nabi Muhammad mencari. Dan begitulah kisah pecinta Nabi Muhammad ini semuanya. Nanti di padang mahsyar Rasulullah akan mencari kita. Wahai hamba-hamba yang mengaku cinta Nabi Muhammad, di padang mahsyar itu semua orang di padang mahsyar bisa melihat Rasulullah. Akan tapi banyak di antara mereka seperti pungguk merindukan bulan. Tidak semuanya bisa mendekat kepada Rasulullah. Akan tapi yang mendekat Rasulullah adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang mencari mereka. Di padang mahsyar dicari oleh Rasulullah. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad untuk mencari pecinta-pecintanya, dan semoga yang berkumpul di sini nanti dicari oleh Rasulullah. Niat, dan memang semua pertemuan harus kita niatkan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Tha'labah bin Abdurrahman dicari oleh Rasulullah di dunia, dicari oleh Rasulullah. Sampai dicari Rasulullah, waktu sakit didatangi oleh Rasulullah, waktu mengucapkan syahadat ditalkin oleh Rasulullah. Dan semoga kita nanti ditalkin oleh Rasulullah. Jangan mengatakan tidak mungkin, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di antara hamba-hamba Allah nanti ada yang di saat dicabut nyawanya Nabi Muhammad datang dan membimbingnya. Karena makna wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, para ahli iman pecinta Nabi ini di saat mau mati akan diperlihatkan surga, dan paling bagusnya ahli surga adalah Nabi Muhammad. Bahkan banyak yang diceritakan Nabi Muhammad datang dan menalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Semoga kita mendapatkan bagian ini. Amin. Ditalkin oleh Rasulullah, diajari oleh Nabi Muhammad mengucapkan kalimat syahadat. Modalnya adalah sekarang ini. Makanya senanglah dengan acara-acara semacam ini. Membaca salawat, berkumpul dengan ahli salawat, berkumpul dengan habaib, dengan para ulama. Setelah Tha'labah bin Abdurrahman ditalkin oleh Rasulullah, dimandikan oleh Rasulullah, dimandikan, disolati oleh Rasulullah, dan dihantarkan jenazahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Pelajaran penting bagi kita adalah, ayo, tidak cukup kita memperbanyak ketaatan kepada Allah saja, akan tapi kemaksiatan harus kita berusaha untuk meninggalkannya. Jaga mata yang merupakan amanah. Jangan kita gunakan memandang kecuali, jangan kita gunakan mata ini untuk melihat kecuali sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah. Omongan kita jangan berucap kecuali yang disenangi oleh Rasulullah, seperti senandung solawat. Enggak pantas lagi kalau hari ini Habib. Enggak pantas lagi kalau masih pakai lagu dangdutan nanti setelah ini. Sudah kenal solawat, lagunya masih ngaco, ini sudah solawat. Dan alhamdulillah, beginilah waktunya. Memang nasib baik kita adalah tahun-tahun ini adalah tahun salat, ini berkat Habib Syekh insyaallah. Jadi kampung-kampung anak kecil sudah pada sholawatan, ada berkah semuanya. Ini adalah waktunya kita, ini untung kita itu pada ada salawat dikemas menjadi menyenangkan sehingga kita bisa senang bersolawat, dan semoga ini adalah tanda cinta yang sesungguhnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua harus koreksi diri kita sendiri. Kita lihat diri kita sendiri, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ayo kita ngadu kepada Allah saat ini. Malam ini juga kita memohon kepada Allah. Takutlah kalau kita ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Tha'labah bin Abdurrahman hanya melihat sekali, dua kali hal yang semacam itu, ternyata menjadikan dirinya takut ditinggal oleh Rasulullah.
sekarang kadang di antara kita begitu gampang yang ngaku cinta Rasulullah tapi kemaksiatan berjalan. Tidak merasa takut ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Bahkan mungkin kita melakukan kebaikan yang katanya adalah seperti maulid Nabi, perkumpulan-perkumpulan, tidak sadar kita melanggar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ini masya Allah, memang selama ini kita saksikan termasuk yang dilakukan oleh Habib Syekh selalu dipisah. Makanya jangan kumpul-kumpul. Tadi Habib ngomong yang perempuan sama perempuan ini jangan kumpul sama laki. Ini biar tidak dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga, ini kemuliaan dan ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkumpul tidak dilarang, akan tapi benar cara berkumpulnya. Secara umum mari kita takut kepada Allah. Takut kalau kita ditinggal oleh Rasulullah, dan mari kita setelah ini ingat dosa-dosa kita. Biasakan setelah kita membaca sholawat, setelah kita melakukan ibadah, sisihkan waktu untuk bertafakur, menyesali kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Bagaimana kita di rumah kita? Sampai suatu ketika ada pertanyaan, bagaimana jika Nabi Muhammad datang ke rumah Anda? Siap? Betul? Siap Rasulullah datang ke rumah Anda? Lalu Rasulullah membuka duduk di ruang tamu. Ada apa di situ? Acara TV-nya apa? Lalu buka lemari, bajunya baju apa? Ayo. Siap didatangi Rasulullah? Kayaknya belum siap. Bisa ngomong kita cinta Nabi Muhammad, tapi datangi Nabi Muhammad belum siap. Siaplah untuk didatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang setiap saat kepada kita. Kapan itu? Di saat kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita untuk didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita semuanya ayo merenung. Merenungi kesalahan kita, kita adukan kepada Allah agar kesalahan kita tidak menjadi sebab kita ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sana ada padang mahsyar, ada orang-orangnya. Dikatakan bahwasanya semua umat Nabi Muhammad adalah masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad semuanya akan masuk surga. Akan tapi yang jadi masalah adalah di saat nanti di padang mahsyar, ternyata di saat Nabi Muhammad, dalam riwayat bahwasanya Nabi Muhammad bersama rombongan kaum pria. Kemudian kaum wanitanya dalam riwayat disebutkan dipimpin oleh seorang wanita, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan mereka meluncur dengan cepatnya di atas kepalanya manusia-manusia menuju surga. Dan begitu cepatnya perjalanan Nabi Muhammad dan rombongan beliau dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan para wanita-wanita solehah itu meluncur ke surga, sehingga orang-orang yang ada di bawah di padang mahsyar itu ketinggalan dan hanya bisa melihat Nabi Muhammad dari jauh. Kemudian mereka menyeru, "Ya Rasulullah, tunggu kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tunggu kami." Lihat, Nabi Muhammad tidak menoleh. Kemudian menyeru lagi, "Ya Rasulullah, tunggu kami, kami umatmu ya Rasulullah." Baru di saat Nabi Muhammad mendengar kami umatmu, Nabi Muhammad berhenti. Kemudian Nabi Muhammad menoleh. "Mana umatku? Mana umatku?" Orang mengangkat tangan, "Kami ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah." Nabi melihat lama mereka. Setelah itu Nabi berkata, "Aku tidak bisa mengenalimu semuanya saat ini. Aku tidak kenal engkau saat ini, engkau ngaku. Apa buktimu?" "Aku pernah melakukan sholat ya Rasulullah. Aku hadir di masjid ini ya Rasulullah. Aku pernah kumpul di sana karena engkau ya Rasulullah." Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Aku masih belum bisa mengenalimu. Karena engkau berkumpul bukan karena hatimu denganku. Karena di hatimu tidak ada cinta yang sesungguhnya kepadaku, maka aku tidak bisa melihatmu saat ini." Dan ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, akan tapi ternyata ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini adalah hamba-hamba yang tidak ditinggal oleh Rasulullah. Hamba yang akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengadu kepada Allah saat ini, sesaat saja, 5 menit, 10 menit, mengadu kepada Allah, menyebut kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa sambung dengan Nabi Muhammad, bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, Engkau melihat perkumpulan hamba-hambamu ini ya Allah. Jadikan di perkumpulan ahli surga ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini ya Allah. Kami mohon jadikan ini mukaddimah pertemuan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon jangan sampai ada yang tertinggal satupun ya Allah. Yang ada di sini ya Allah, biarpun tukang parkirnya jangan kau tinggal ya Allah. Yang menjaga di sana jangan kau tinggal. Bahkan yang jualan pun jangan kau tinggal ya Allah. Karena tempat ini adalah tempat yang kau ridai, tempat untuk menyanjung kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami sering melakukan kesalahan ya Allah. Lidah kami sering mengucapkan kalimat cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Akan tapi ya Allah, kadang kami sering melanggar kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, seperti Engkau mudahkan hati kami mengucapkan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya. Engkau yang memiliki cinta ya Allah. Engkau yang memiliki cinta ya Allah. Maka jadikan kami semua bercinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Jangan sampai kumpul kami hanya kumpul jasad ya Allah. Kami ingin kumpul hati ya Allah. Siapapun yang ada di tempat ini, yang tadi niatnya jelek jadi baik ya Allah. Yang jadi niatnya jelek jadi baik ya Allah. Yang sudah baik tambahlah kebaikannya ya Allah. Ya Allah, berkat majlis mulia ini ampunilah ya kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, Kau Maha tahu tentang kami ya Allah. Mata kami ya Allah pernah melihat yang haram ya Allah. Di saat keramaian ya Allah kami pernah melihat yang haram ya Allah. Di saat sendiri pun kami pernah melihat yang haram ya Allah. Maka kami mohon ampuni mata kami ya Allah. Lidah kami ya Allah sering mengucapkan kalimat yang haram ya Allah. Kami takut dengan itu akan ditinggal oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ampuni lidah kami yang telah mengucapkan yang haram. Telinga kami ya Allah sering mendengar yang haram ya Allah. Anggota tubuh kami ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Anggota tubuh kami sering kami lakukan untuk yang haram ya Allah. Kami mohon ampuni kami ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan hati kami ya Allah, jauhkan hati kami dari kedengkian ya Allah. Jauhkan hati kami dari kebencian ya Allah. Jauhkan hati kami dari dendam ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang menfitnah kami, ya Allah kami mohon jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Kami mohon ampuni mereka ya Allah dan berikan kesadaran kepada mereka. Kami tidak ingin ada satu orang masuk neraka gara-gara kami ya Allah. Jauhkan kami dengki kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang berhasil ya Allah, Kau beri kenikmatan lalu kami mendengki ya Allah. Kami mohon ya Allah, tambahkan kenikmatannya ya Allah. Jangan sampai ada dengki di hati kami. Takut kami tidak bisa bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Maka makmurkanlah majlis para ulama-ulama, para hababib yang ada di sini Allah. Makmurkan majlis mereka ya Allah sebagai majlis ahli surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak-anak kami ya Allah, di antara kami ada yang telah salah mendidik anak-anak kami, tidak pernah kami kenalkan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Maka berkat pertemuan ini jadikan anak kami mencinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kami semua ini ya Allah, berikan kepada kami bimbingan ya Allah, berikan kepada kami kesadaran untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang teledor urusan pendidikan anak-anak mereka. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang ada di sini ada orang tua yang telah salah mendidik anak mereka, tidak dikenalkan kepadamu dan kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka kami mohon ya Allah, kembalikan anak mereka dengan segera ya Allah. Dan berikan kesadaran ya Allah, ya Allah, kepada orang tua ini. Ya Allah, banyak orang tua masuk neraka karena anak, padahal orang tuanya adalah ahli ibadah, orang tuanya adalah ahli sedekah, orang tuanya ahli kebaikan, tapi salah menyekolahkan anak-anak mereka. Kami mohon ya Allah yang ada di majlis ini, berikan kepada mereka semua anak yang soleh soleha, dan berikan kemudahan kepada orang tua ini untuk mendidik anak-anak mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada pemimpin kami petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Jadi siapapun mereka ya Allah, siapapun mereka ya Allah, jadikan doa ini doa yang Kau kabul ya Allah, karena telah diamini oleh hamba-hamba terkasih-Mu ya Allah. Kami mohon jadikan pemimpin kami pemimpin ahli surga ya Allah, yang Kau angkat jadikan ahli surga ya Allah. Berikan pembimbingan dan petunjuk kepada mereka ya Allah. Ya Allah, dan jauhkan kami dari pemimpin yang jahat, jauhkan kami dari pemimpin yang menjerumuskan, jauhkan kami pemimpin yang jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ada lagi ya Allah, ada satu dosa ya Allah yang kami sering melakukannya, padahal kami tahu kalau itu dosa ya Allah.
Dan kami sadar kalau itu dosa ya Allah. Kami masih sering melakukannya ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, takut kalau itu menjadi sebab kekasihmu Nabi Muhammad tidak menoleh kepada kami. Kami mohon ya Allah, hentikan kami dari dosa itu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Kami semua akan mati ya Allah. Kami akan masuk alam barzah ya Allah. Di tempat itu ya Allah semua akan datang, orang hamba-hambamu akan datang dengan amal-amalnya. Jika amal jelek akan ketakutan ya Allah, maka kami mohon ampuni saat ini di dunia, sehingga kejahatan kami, dosa kami tidak akan kami bawa kepada ke alam barzah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari judi ya Allah. Jauhkan masyarakat kami dari judi ya Allah. Dan jauhkan masyarakat kami dari riba ya Allah. Dan jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini ya Allah yang namanya perzinahan marak merebak di mana-mana. Kami mohon jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini atau yang mendengar suara ini, ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia ya Allah, dan di akhirat kau muliakan. Sungguh kami tidak rela jika mereka terhinakan di dunia dan terhinakan di akhirat. Kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, yang rizkinya masih haram, yang masih berurusan dengan riba. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, mudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Ya Allah, kau maha tahu tentang kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dan putri-putri kami ya Allah, istri kami untuk menutup aurat mereka ya Allah, agar kekasihmu Nabi Muhammad bergembira. Ya Allah, menutup aurat mereka ya Allah. Dimanapun mereka berada, berikan kepada mereka rasa malu ya Allah, malu kepadamu dan malu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga ya Allah tidak ada di antara mereka muka aurat mereka di hadapan laki-laki yang haram melihat mereka ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, jadikan mereka adalah rombongan-rombongan Sayyidat Fatimah Zahra, jadikan mereka rombongan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Kami ingin bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad, kami ingin setiap saat melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka ampuni kami saat ini di dunia, jangan kau tagih, jangan kau minta di alam barzah. Kami takut alam barzah, kami takut di padang mahsyar. Padang mahsyar sangat mengerikan ya Allah. Ampuni kami dan kami takut nerakamu ya Allah. Kami ingin surgamu ya Allah, kami takut nerakamu ya Allah. Dosa-dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dosa kami ya Allah. Kami takut ya Allah, takut alam barzahmu ya Allah, takut padang mahsyarmu ya Allah, takut nerakamu ya Allah, takut siratal mustaqim ya Allah, takut hukumanmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Kami takut ya Allah, kami takut ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah, dan ampuni orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada yang meninggalkan tempat ini kecuali kau ampuni dosa mereka ya Allah. Kau kabul hajat mereka ya Allah. Dan jadikan setelah ini ya Allah, kami menjadi hamba yang sangat takut melakukan kemaksiatan ya Allah, takut melakukan kemaksiatan ya Allah, baik sendiri atau ramai-ramai ya Allah. Dan kami mohon berkailah majlis ini ya Allah, berkailah semua yang mengadakan tempat majlis ini ya Allah, yang berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan jadikan ini semua sebab mereka bisa berkumpul kelak di surga bersama kasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah, masyarakat ini bimbingan dan hidayahmu ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah.
saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan makmurkan majlis semacam ini ya Allah. Makmurkan majlis semacam ini ya Allah. Berbanyak majlis salawat seperti ini ya Allah. Makmurkan majlis semacam ini ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat kau cabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat kau cabut nyawa kami, saat itu kekasihmu Nabi Muhammad menyambut kami ya Allah. Kami ingin saat itu kami melihat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah datang saat kau cabut nyawa kami ya Allah. Dan kami ingin saat kami di padang mahsyar kekasihmu Nabi Muhammad akan membimbing kami, lalu membawa kami ke telaga Kautsar, lalu kami diberi minum dengan tangan beliau yang suci hingga kami tidak akan haus selama-lamanya ya Allah. Kami ingin kekasihmu Nabi Muhammad yang membonceng kami melewati siratal mustaqim hingga masuk surgamu ya Allah. Ya Allah, kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon segala saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami bersolawatan ya Allah. Kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami berzikir. Kami ingin kau cabut nyawa kami ya Allah saat kami sujud dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami di tempat yang mulia ya Allah. Kami ingin husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, kelak saat kau cabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidil Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Numpang info ini ada beberapa acara yang bisa diikuti untuk menjaga akidah juga. Kita ada acara setiap malam, setiap Jumat, Sabtu, Ahad jam 9 sampai jam 10 live dan interaktif di MKTV insyaallah. Dan mohon bisa diikuti untuk membentengi akidah kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأوقد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحميد المحمود مدعيا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول
عاشوره العد مرحبا Kiai Haji Muhammad Shadiq untuk membacakan doa. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
ويكافئ مزيده يا ربنا. Jamaah duduk semua, duduk. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة بنا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أهل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم كما تبت بعظمتك من اللطفاء وعلوت بعظمتك العظماء وعلمت ما تتعلق كذلك فأرسك وكانت وصائش الصدور كالسر في ذلك وانقاد كل شيء لعظمتك وهذا كل سؤالك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك يا لي كل هم أمت الشهيد فيه فرجا ومهرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على به عملي أطمعني ونسأك وأسترجو مغفرت في يدك آمنا وأسألك أستانيس أنك مسلم أيها المسلمون مسلم بيني وبينك تتودد لي بالآمين وأتوكل ما أسألك من الصفات وحمل الإجراءات من المسلمين الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا وحيد يا أحد يا موجود يا جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان الفهن منك بنفحة خير تبين بها من سواك إن تستفتحه فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله فتح قريب. اللهم يا غني يا حميد يا قديم يا مجيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال ما يريد اكفنا بحلالك عن حرامك بطاعتك معصيتك بذلك من سواك ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع يا خير كله استودعتك ديني وأمانتي وقلبي وبدني وفاتي وعملي وجميع ما نمت به آي وجميع حبائي ومسلمين أجمعين. اللهم أسأل سلامة في الدين وعافية في الجسد وجدل في العلم وبركة في الرزق والمغفرة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Para jamaah tetap duduk di tempat, masih banyak para habaib di antaranya yang mulia Al-Alim Al-Habib Muhdar bin Muhammad Al-Hamid, cucu daripada Habib Soleh Tanggul Jember, telah berada di lokasi. Juga ada Habib Rifki Muhdar, ada Habib Husain Al-Jufri, Mustafa Al-Jufri, ada juga Habib Nafar Al-Kaf, ada Jen Turbo dari Bogor, dan masih banyak para kiai para habaib yang akan memberikan ceramah agama. Bahkan alhamdulillah juara dunia Qori internasional Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak juga sudah nampak hadir. Insyaallah nanti akan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Untuk itu dimohon kepada jamaah duduk sejenak. Dan kepada panitia Laskar untuk mengatur jalan, Habibana akan meninggalkan tempat karena beliau mengisi acara sampai malam ini di Bandung 3 tempat. Hari Senin di Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat, tadi malam di TVRI Jawa Barat, dan malam ini di Kabupaten Bandung. Semoga beliau dipanjangkan umur, terus diberi kekuatan Allah Ta'ala, sehat walafiat, terus bisa menyebarkan sholawat, memasyarakatkan sholawat dan menyalawatkan masyarakat ke seantero jagat raya. Al-Fatihah. Baik hadirin sekalian, nampaknya Al-Habib Syekh akan meninggalkan tempat. Namun jangan kemana-mana, kita masih punya serangkaian acara dengan tausiah oleh para habaib dan para ulama lainnya. Sejenak kita
hantarkan dulu Al-Habib Syekh yang akan meninggalkan tempat ini. Insyaallah serangkaian acara akan kita ikuti bersama. Di antaranya kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qari terbaik internasional 2010 Kiai Mukmin Ainul Mubarak untuk sesaat, dan tentunya insyaallah akan juga ditemani bersama Al-Mukarram Haji Rifat dari Al-Falah Cicalengka. Mohon kepada rekan-rekan Laskar untuk membantu kelancaran perjalanan Al-Habib Syekh untuk menuju ke mobil. Dan mohon juga kepada hadirin jamaah, insyaallah Habib Syekh hatinya sudah dengan kita, artinya Anda tidak bersalaman karena beliau begitu padat acaranya, kelelahan nampaknya sampai malam ini. Jadi kita berikan kesempatan untuk kemudahan perjalanan Al-Habib Syekh yang akan meninggalkan tempat kita. Baik, sesaat kita kembali bersenandung salawat bersama Al-Mansuriyah, grup salawat terbangan Fiat Ad-Dahlaniyah, yang insyaallah nanti kita lanjut dengan rangkaian-rangkaian acara selanjutnya. Para mubalik-mubalik dari Hadratil Habaib dan juga para ulama-ulama kita insyaallah akan terus memberikan bimbingannya, pencerahan kepada hati kita. Semoga menjadi penerang jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Duduk dulu Kasep. Ya, rekan-rekan kaula muda mangga acara lik deui. Acara masih panjang insyaallah. Masih panjang, masih banyak. Saya yakin Anda masih belum puas. Insyaallah kita doakan Habib Syekh bisa kembali lagi ke Bandung. Mudah-mudahan beliau bisa hadir kembali. Baik, sambil menantikan suasana tertib kembali, undangan buat hadirin sekalian, jamaah yang hadir malam hari ini diundang hadir pada tanggal 20 September hari Ahad pagi jam 7 sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Jami Pesantren Cibabat. Undangan disampaikan dari Majelis Ar-Roha untuk acara haul ibunda tercinta dari guru kita Kiai Haji Ahmad Salimul Hafid, Raden Hajah Asia binti Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Untuk itu dihimbau dan kami mengundang Anda sekalian yang hadir malam hari ini untuk hadir pada tanggal 20 September hari Ahad jam 7 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Jami Pesantren Cibabat, Jalan Pesantren Cibabat, Kota Cimahi. Baik, kita kembali bersalawat bersama grup terbangan salawat Al-Mansuriyah Hasan bin Sabit. Kami persilahkan. Boleh tepuk tangan biar semangat.